Karaktiluan, ngomong lu sih. Gimana kakak-kakak, apakah kita mulai saja? Karena udah menunjukkan pukul 19.30. Sambil berjalan aja tuh Pak, biar saya tidak kemalaman Pak. Ya, tidak kemalaman ya Pak ya. Ya, saya bisa mengikuti gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya ya. Iya. Kita ketemu lagi di GIMET pada malam ini di modul 1.3C.3 kuatkan pemahaman pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Ya mungkin kakak-kakak semua juga ya mungkin pernah mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi. Tapi sebelumnya saya akan mencoba ya berbagi layar terlebih dahulu. Sudah kelihatan kakak-kakak semuanya? Sudah. Kita melanjutkan ya ke modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Yang kedua ya, kita kesepakatan bersama seperti biasa. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, kemudian yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima maksimalkan fitur chat, kemudian yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Di sini bila mana ada gangguan teknis boleh off kamera seperti itu. Tujuan dari sesi ini nanti kakak-kakak semuanya diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, untuk agendanya pada malam ini ada 4 agenda ya. Yang pertama melakukan role play pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Kemudian ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Dan yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, kita
ada waktu ya sampai jam 21.00 atau sekitar 2 JP. Ini agendanya, waktunya sampai pukul 21. Nah, di sini ada pertanyaan kakak-kakak semuanya ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Silakan mungkin dari kakak-kakak semuanya boleh berbagi pengalaman tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan boleh yang mau menjawab diklik tombol raise-nya. Silakan, boleh kakak-kakak kita berbagi pengalaman aja. Mungkin di sekolah kakak-kakak semuanya ada yang sudah mempraktekkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada yang mungkin belum pernah. Terus apa yang menandakannya bahwa PJOK itu berpusat pada peserta didik? Silakan boleh diklik tombol raise-nya. Silakan. Kak Andrean Hakiki, boleh? Ya Kak, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Hasil dan rekan-rekan semua. Mungkin di sini saya akan berbagi pengalaman aja untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Yang pertama, mungkin diadakannya kalau misalkan kita pembelajaran PJOK di dalam kelas ya, itu kita menampilkan video pembelajaran. Nah, setelah menampilkan video pembelajaran, kemudian kita memberikan pertanyaan pemantik. Nah, setelah itu kita memberikan LKPD kepada peserta didik. Nah, dari situ, dari hasil video pengamatan tersebut, lebih dari video pembelajaran ya peserta didik untuk mengamati dan mengambil analisis dari video pembelajaran tersebut mengenai tentang misalkan materi di teknik dasar tolak peluru gaya menyamping misalnya. Nah, setelah anak-anak mengambil kesimpulan, kemudian mempresentasikan kepada rekan-rekannya hasil analisis tersebut. Nah, kemudian setelah itu masuk ke mulai materi pembelajaran di lapangan. Kemudian kita memberikan permainan yang mengarah kepada materi, yaitu tolak peluru gaya menyamping dengan lempar tangkap. Nah, setelah itu anak-anak mempraktekkan hasil dari video pengamatan tersebut diaplikasikan di lapangan. Adapun kesulitan-kesulitan dari atau kesalahan gerakan tersebut, kita perbaiki sebagai guru itu kita memperbaiki kesalahan dari gerakan tersebut. Mungkin itu Kak. Nah, setelah anak melakukan merasa nyaman, merasa senang, kemudian dilakukan evaluasi, ya refleksi. Nah, dari hasil gerakan tersebut yang peserta didik sudah dilakukan, apa kesulitannya, kemudian yang gerakan yang sulit itu apa, kemudian apa lagi ya, gerakan yang sulit, terus kemudian keamanannya gimana, kenyamanannya bagaimana. Kemudian, nah baru dari situ kita sebagai seorang guru memberikan arahan-arahan dari kesulitan peserta didik yang dialami peserta didik.
Setelah itu baru kita memberikan gerakan yang sebenarnya. Mungkin itu Kak. Terima kasih kepada Kak Andrean ya yang mau berbagi pengalaman dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Ini mungkin banyak ya yang dijelaskan oleh Kak Andrean, tapi saya rangkum aja. Yang pertama tadi menampilkan video pembelajaran ya Kak ya. Awalnya dia memberikan, kemudian menganalisis ya Pak ya. Kemudian nanti baru ke lapangan dan nanti diakhiri dengan refleksi seperti itu ya Kak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean. Silakan mungkin dari kakak-kakak yang lainnya mungkin ada yang mau berbagi pengalaman bagaimana pembelajaran PJOK di sekolahnya, apakah sudah berpusat kepada peserta didik atau masih berpusat kepada guru seperti itu. Silakan selain Kak Andrean boleh klik tombol raise-nya. Kak Lucy boleh mau berbagi pengalaman. Kak Juheri atau Kak Arianto, silakan Kak Juheri boleh berbagi pengalaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya ini begini Pak, Kak ya. Kalau kita kan kalau untuk menampilkan video saya yakin keterbatasannya itu di alat ya. Jadi jujur saja saya itu masih berfokus pada guru gitu ya, yang materinya belum bisa disampaikan melalui video dulu gitu. Jadi masih berpusat ke ini, ke gurunya sendiri gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Berarti untuk Kak Juheri ya, dalam pembelajaran PJOK di sekolahnya masih berpusat kepada guru ya, masih belum berpusat kepada peserta didik. Tapi untuk kedepannya, kalau misalkan udah ada alat-alatnya, sarananya memadai, bisalah seperti Kak Andrean tadi, misalkan dengan menampilkan atau menayangkan video pembelajaran lewat info seperti itu ya Kak ya, supaya nanti peserta didik dapat melihat bagaimana misalkan cara teknik dasar, misalkan menendang atau misalkan menggiring bola seperti itu, sebelum nanti dipraktekkan di lapangan seperti itu Kak Juheri. Iya Kak. Sedikit pengalaman ya Kak ya. Pengalaman waktu saya PPG tahun kemarin itu kan kita pembelajaran sudah mengaplikasikan berpusat kepada peserta didik ya. Jadi Pak, yang tahun lalu itu kalau misalkan pengalaman saya untuk PPG itu, jadi anak-anak belajar itu tidak ada yang namanya dalam kelas. Karena kan kita semua pure di lapangan. Nah, bagaimana cara untuk mengamati video pembelajaran tersebut yang saya sudah share kepada peserta didik itu lewat grup kelasnya. Itu kita bagi kelompok, kemudian dalam satu kelompok itu masing-masing harus ada handphone 2 atau 3 handphone gitu. Jadi anak-anak itu menonton video pembelajaran itu, menganalisis video tersebut, gerakan tersebut dari lewat handphone itu gitu. Jadi lewat handphone, kemudian kita berikan LKPD. Jadi anak-anak sambil mengamati, menganalisis sambil mengerjakan LKPD gitu. Pengalaman saya tahun kemarin sih gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean ya atas tambahannya tadi ya. Tadi menurut Kak Andrean mungkin bisa menggunakan media yang lain ya Kak ya, seperti HP misalkan untuk video pembelajarannya bisa di-share ya ke HP lewat WA atau apa seperti itu. Nanti mungkin peserta didik dapat menganalisis misalkan video yang diberikan oleh gurunya tersebut seperti itu ya Kak. Mungkin kalau di SMP saya juga mungkin seperti itu Kak ya. Cuma kan kalau HP kadang-kadang ada yang punya, kadang-kadang ada yang tidak punya. Jadi kadang-kadang juga berkelompok seperti itu. Dibuat kelompok.
sama-sama gitu. Ya, jadi misalkan kita nggak perlu semuanya untuk bawa handphone ya, ya minimal misalkan kalau yang punya silahkan bawa. Kita batasi dalam satu kelompok itu misalkan minimal ada 2 handphone gitu, misalkan gitu. Ya, oke, terima kasih Kak Andre. Kemudian selanjutnya silakan satu orang lagi yang mau memberikan pengalaman tentang pembelajaran PJOK di sekolahnya. Tadi Kak Andrean sudah berbagi pengalaman, kemudian Kak Juheri, kebetulan Kak Juheri belum menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, masih kepada guru ya. Silakan satu orang lagi sebelum kita lanjut. Kak Gali, silakan Kak Gali. Udah masuk ya Kak Gali ya? Aduh, baru join live Pak. Punten. Silakan Kak Lucy, udah klik tombol raise-nya. Silakan Kak Lucy. Ya, izin berbagi pengalaman juga. Saya sudah mencoba untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam di kelas 4 waktu itu, mengenai materinya kekuatan ya. Jadi saya di situ membaginya kelompok. Ada yang kekuatannya dengan tes kekuatannya, kelompok 1 mendorong benda, misalnya pohon, tiang atau tiang. Kelompok 2 mendorong tembok, kelompok 3 saling mendorong antar teman, dan ada lagi jenis-jenisnya gitu. Jadi situ dikasih LKPD, silahkan isi gitu, gimana kekuatannya antara kita dengan mendorong tembok, kelompok ini mendorong tiang, itu hasilnya seperti apa. Nanti di akhir kita kupas bersama, bahas, terus direfleksi, dievaluasi. Waktu itu seperti itu. Dan alhamdulillah lumayan ke anak lebih senang karena lebih bervariasi dan lebih bergerak semuanya, tidak yang satu menunggu, yang satu bermain menunggu temennya giliran. Karena berbasis kelompok, akhirnya pembelajaran aktif semua, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Lucy ya yang telah berbagi pengalaman. Tadi Kak Lucy sudah berbagi pengalaman tentang pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Tadi seperti Kak Lucy menjelaskan tentang untuk melatih kekuatan, misalkan dengan mendorong pohon, misalkan mendorong tembok, seperti itu. Jadi si anak atau si peserta didik itu tidak banyak diam, jadi semuanya gerak dan tidak saling menunggu, seperti itu. Itu yang diharapkan dalam pembelajaran PJOK. Meskipun misalkan kita punya alat, misalkan alat olahraga, misalkan bola satu ya, yang penting anak itu bisa bergerak gitu, jangan saling menunggu. Kita gunakan bola itu satu, tapi ada yang menunggunya, seperti itu. Jadi bagaimana dengan sarana yang terbatas, tapi gerak atau motorik anak itu bisa tetap berjalan, seperti itu. Oke, terima kasih ya kepada kakak semua yang telah berbagi pengalamannya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Di sini ada seorang guru, ya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran?
Nah, kemudian yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, di sini ada video ya, video dari pakarnya. Mungkin nanti saya akan memutarkan video terlebih dahulu. That when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson. We know from all the reasons that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more. They are more willing to participate and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. Sudah kelihatan kakak-kakak semuanya? Sudah. Sudah. Sudah, cuman mungkin bahasanya bukan bahasa Indonesia ya Kak, tapi di bawahnya ada terjemahannya. First step, if it's something new or something scary for you, or places that you can look from more to invite its decision. Nah, itu adalah pakar dari pendidikan bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini ada aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami gerakan fundamental, kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmen, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Nanti kakak-kakak semuanya ya, nanti saya akan coba membagikan videonya. Nanti kakak-kakak bolehlah melakukan gerakan seperti yang ada di video, boleh pilih salah satu. Nanti sebelum kakak-kakak semuanya mempraktekkan, kakak-kakak hitung dulu denyut nadinya ya. Waktunya 10 detik. Nanti ada denyut nadi awal dan denyut nadi akhir setelah melakukan praktek seperti itu.
Bisa dipahami kakak-kakak semuanya? Siap, Nanti bisa. ada beberapa gerakan ya, kalau nggak salah itu ada 5 gerakan. Nanti kakak-kakak boleh sebelum mempraktekkan gerakan tersebut, dihitung dulu denyut nadi per menitnya sebelum melakukan gerakan tersebut. Waktunya 10 detik, kemudian setelah itu kakak-kakak mempraktekkan gerakan tersebut. Dan kemudian dihitung lagi denyut nadinya. Apakah ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Bisa dipahami kakak-kakak semuanya? Bisa. Oke ya, sudah kelihatan? Yang pertama gerakan apa ini yang pertama Kak? Kombinasi. Ada yang tahu nggak gerakan apa ini? Yang pertama. Gerakan kombinasi, Pak. Ya, kombinasi betul. Yang kedua, jumping jack. Iya. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat apa ini? Dengan menyilangkan ya tangan ke kaki seperti itu. Dan yang kelima, loncat-loncat. Nah, nanti tugas kakak-kakak semuanya menghitung denyut nadi per menit sebelum melakukan gerakan tersebut. Waktunya 10 detik. Setelah itu nanti kakak-kakak semuanya lakukan. Lakukan di rumahnya masing-masing ya. Kemudian setelah melakukan gerakan, hitung kembali denyut nadinya. Nah, kemudian kakak-kakak ditulis, kalau bisa ditulis aja ya. Nanti denyut nadi awal berapa, kemudian denyut nadi akhir berapa. Waktunya 10 detik. Bisa dipahami nggak kakak-kakak semuanya? Bisa, Pak. Oke, dimulai dari sekarang aja ya Kak ya. Silakan mau gerakan 1, 2, 3, 4, atau 5. Silakan pilih salah satu aja.
Silakan, sudah Kak? Sudah Kak? Sudah Kak. Sudah. Boleh Kak ya. Kak Andrean tuh habis olahraga malam. Aduh, saya sudah melakukan gerakan yang keempat ini, lari di Coba tempat. Kak, itu di kolom chat bisa kebuka nggak linknya itu? Nanti kalau misalkan kebuka, kebuka nggak Kak? Ya. Hah? Ini tadi saya untuk yang lari di tempat itu gerakan nomor berapa Kak? Yang lari di tempat ya Kak ya? Iya. Kalau nggak salah nomor 3 ya. Nomor pertama itu kombinasi, yang kedua jumping jack, yang ketiga lari tempat. Yang ketiga lari tempat, yang keempat menyilangkan tangan ke kaki, dan yang kelima loncat. Silakan Kak, boleh diisikan ya. Silakan Kak Andrean sudah nih. Ini umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Maksudnya umpan baliknya gimana nih Kak? Gini aja Kak ya, karena memang tadi dilakukan secara sendiri ya. Ya. Jadi tidak ada umpan balik, harusnya itu dilakukan secara berpasangan Kak. Oh gitu. Misalkan dua orang, nanti umpan baliknya gimana nih gerakan ke Andrean, misalkan melakukan gerakan nomor 3 ini. Berarti jangan diisi dong? Nggak usah diisi Kak. Ya udah. Silakan baru 2 ya, Kak Andrean sama Kak Lucy yang sudah mengisikan di link yang saya kirimkan di kolom chat.
Di sini Kak Andrean melakukan gerakan nomor 3, lari di tempat, gerakan nadi atau nadi awalnya 10, kemudian nadi akhirnya setelah melakukan gerakan 25. Kemudian Kak Lucy melakukan gerakan nomor 2, yaitu jumping jack ya. Nadi awalnya 10, kemudian setelah melakukan gerakan, nadi akhirnya 14. Kak Momo melakukan gerakan nomor 1, kombinasi. Nadi awalnya 10. Kemudian Kak Asep melakukan gerakan nomor 3, lari tempat, nadi awalnya 10 dan nadi akhirnya 15. Oke, dari tadi kakak-kakak semuanya melakukan gerakan ya, kemudian menghitung nadi awal dan nadi akhir. Nah, ini sebenarnya apa yang didapat dari kakak-kakak semuanya dengan menghitung nadi awal dan nadi akhir ini? Pernahkah kakak-kakak semuanya sebelum olahraga, kakak-kakak menyuruh kepada peserta didik untuk menghitung denyut nadi awal terlebih dahulu sebelum olahraga. Kemudian nanti pas olahraga, nah, setelah olahraga nanti dihitung lagi denyut nadinya. Pernah nggak kakak-kakak semuanya seperti itu? Pernah sih Kak, cuman pada saat di materi kebugaran jasmani. Pernah ya pada waktu di materi kebugaran jasmani, hanya materi-materi tertentu aja ya Kak ya. Jadi setiap materi harus dihitung denyut nadi awal dan denyut nadi akhirnya seperti itu. Ya, betul Kak. Kemudian di sini ya antara nadi awal dengan nadi akhir itu kan ada peningkatannya Kak ya. Kesimpulannya gimana itu? Apanya Kak? Kesimpulan. Gini Kak ya, antara nadi awal kan 10, nah kemudian nadi akhirnya 25. Jadi setelah ada gerakan, otomatis denyut nadi kita akan apa? Akan meningkat. Meningkat. Iya betul. Nanti setelah 10 detik lagi nanti akan kembali ke normal lagi seperti itu. Makanya pada waktu TKSI itu biasanya suka dihitung terlebih dahulu denyut nadi awalnya Kak. Apakah si peserta didik ini bisa melakukan gerakan tersebut atau tidak, seperti itu. Enggak, yang saya tanyakan kalau tinggi itu denyut nadinya pada saat setelah melakukan gerakan itu efeknya seperti apa itu? Kalau denyut nadinya tinggi ya Kak ya? Iya. Kalau melebihi itu apakah sehat, apakah baik, atau bagaimana itu? Betul Kak ya. Rada lung saya Pak Jerry. Sebenarnya kalau untuk denyut nadi ya Kak ya, kalau terlalu cepat juga kurang bagus.
kemudian terlalu lambat juga kurang bagus, berarti intinya harus yang sedang-sedang aja, Kak. Jadi kalau terlalu cepat juga nggak bagus gitu intinya. Tapi kalau lihat dari data yang tadi Kakak input di link yang saya kirimkan di kolom chat ya, itu sebenarnya normal-normal saja, Kak. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi gitu atau terlalu rendah seperti itu. Ya kalau denyut nadi ketika kita habis lari ya lari aja ya kan pasti itu Ya, denyut nadi itu lebih pasti cepat. akan lebih cepat ya, betul. Jadi biasanya memang kalau kita melakukan olahraga seperti lari, kemudian yang memerlukan tenaga yang cukup besar, itu biasanya denyut nadinya akan terasa cepat ya, Kak, ya, seperti itu. Iya. Otomatis lebih tinggi berarti ya itu ya. Betul, Kalau Kak. denyut nadinya Jadi lebih cepat. tergantung kepada aktivitas yang kita lakukannya juga seperti itu. Kalau aktivitasnya ringan pasti tidak akan terlalu cepat seperti itu. Oke, kita lanjut ya, Kak, ya. Tadi udah menghitung denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Harusnya nanti dilakukan secara berpasangan, Kak, ya, supaya bisa dilakukan apakah gerakannya memang sudah betul atau misalnya salah seperti itu. Tadi dilakukannya secara sendiri-sendiri, jadi tidak ada umpan baliknya seperti itu. Ini Kak, bentar. Saya mau Gimana, nanya Kak? lagi nih. Gimana, Kak? Kita kan ini apalagi kelas 1 ya. Untuk Betul. menghitung denyut nadinya aja kayaknya agak kesulitan ini anak kelas 1 mah. Untuk TKSI, kalau untuk kelas 1 itu tidak usah ya, Kak, ya. Oh gitu. Untuk kelas-kelas yang atas aja, misalkan kelas 5 atau kelas 6 5 seperti ya, itu. 4, 5, 6 ya bisa ya. Iya, kalau untuk kelas 1 mah nggak usah untuk TKSI itu. Oh ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, di sini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kemudian, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Dan kemudian efek tersebut mengindikasi apa? Nanti saya akan coba kirimkan ya di kolom chat linknya. Nanti kakak-kakak isi pertanyaan-pertanyaan tentang latihan atau gerakan yang tadi kakak-kakak lakukan. Silakan kakak-kakak semuanya diisi di Jamboard ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah kirimkan di kolom chat. Tinggal dibuka saja linknya, kemudian isi ketiga pertanyaan tersebut.
Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kemudian slide yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Di sini Kak Andrean menjelaskan bahwa gerakan yang sudah dilakukan sudah benar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Kak Andrean menjawab efek yang dirasa detak jantung meningkat, kapasitas kardiovaskuler meningkat. Efek tersebut mengindikasi apa? Efek tersebut Oke, Kak Lucy, untuk pertanyaan pertama, ya gerakan sudah benar. Untuk pertanyaan ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Nah, Kak Andrean menjawab memperkuat fungsi kardiovaskuler. Oke, saya mau bertanya nih kepada Kak Andrean. Untuk pertanyaan pertama, Kak Andrean menjawab gerakan yang dilakukan sudah benar. Nah, cirinya apa gerakan yang dilakukan sudah benar itu? Yang
tadi yang saya sudah lihat di video, gerakan yang nomor 3 itu adalah dengan lari di tempat. Ya, yang lari di tempat beda dengan kita berlari mengelilingi atau berlari bergerak ya. Tapi di sini yang saya lakukan itu kan berlari di tempat, jadi kita memposisikan gerakan kita itu seperti berlari tapi tidak ada pergerakan maju atau mundur, jadi kita tetap di tempat gitu. Dan semua anggota gerak, tubuh bagian bawah, kemudian bagian tengah, kemudian bagian atas juga, lengan, itu ikut bergerak juga gitu kan. Ya. Jadi gini Kak ya, untuk memastikan bahwa gerakan yang dilakukan itu sudah benar, ya mungkin ada beberapa hal ya yang harus dilakukan. Misalkan, kalau misalkan Kak Andrean misalkan tidak ada pasangannya, boleh kita bisa menggunakan cermin Kak. Ya. Kita bisa lihat di cermin itu, gerakan yang kita lakukan sudah betul atau tidak. Andai kata misalkan tidak ada pasangan, kalau misalkan ada pasangannya, itu lebih bagus lagi Kak. Atau misalkan yang kedua, kita bisa rekam dengan video. Nah, kemudian kita lihat lagi videonya, apakah gerakan kita udah benar atau tidak, seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin dengan koreksi teman, seperti itu. Kalau koreksi teman otomatis harus berpasangan. Itu untuk memastikan apakah gerakan yang kita lakukan tadi itu benar atau salah. Kalau misalkan kita tidak lihat ke cermin atau tidak dengan video atau rekam video atau misalkan dengan koreksi teman, bisa saja gerakan kita itu salah tapi seolah-olah kita betul, seperti itu Kak. Jadi nanti untuk berikutnya itu bisa dengan menggunakan cermin atau misalkan dengan rekam video atau dengan koreksi teman, seperti itu Kak. Terus untuk gimana Kak? Ya, baik. Ya, untuk pertanyaan yang kedua ya. Silakan boleh dijawab oleh Kak Lucy. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kak Lucy di sini menjawab peningkatan denyut nadi, peningkatan sirkulasi darah, dan peningkatan kardiovaskuler. Boleh dijelaskan Kak Lucy dari jawaban Kak Lucy tadi? Iya, baik. Dari jawaban tadi ada peningkatan denyut nadi sama peningkatan sirkulasi darah. Maksud dari sini kita gerakan tadi itu mampu membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke otot-otot yang bekerja. Itu untuk jadi peningkatan sirkulasi darah lebih bagus. Sama peningkatan kinerja kardiovaskuler dari latihan dengan denyut nadi yang menjadi lebih tinggi itu dapat meningkatkan kebugaran jantung kita lebih bagus gitu, lebih efisien dalam bekerjanya. Mungkin seperti itu. Ya, betul ya apa yang dikatakan Kak Lucy ya. Biasanya efek yang dirasakan oleh kakak-kakak semuanya ya setelah melakukan latihan, peningkatan kesehatan jantung ya Kak ya. Di sini terutama dapat memperkuat otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah, betul. Kemudian yang kedua itu bisa peningkatan kapasitas aerobik dalam penggunaan oksigen secara efisien. Kemudian pengaturan denyut nadi istirahat ya. Latihan rutin dapat menurunkan denyut nadi saat istirahat. Nah, ini dapat peningkatan kebugaran tersebut. Kemudian peningkatan kekuatan dan ketahanan. Nah, misalkan dengan melakukan gerakan-gerakan tadi, kalau dilakukan secara rutin itu dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Seperti itu, Kak.
Gimana kalau sih? Ya Kak, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ya, yang terakhir, efek tersebut mengindikasi apa? Ini baru ke Andrean ya, yang udah menjawab memperkuat fungsi kardiovaskuler. Dari pertanyaan nomor 3 ya, efek tersebut mengindikasi apa? Nah, di sini tentunya efek yang terjadi pada denyut nadi bisa mengindikasikan beberapa hal, Kak. Di antaranya bisa aktivitas fisik ya, kemudian kondisi kesehatan, kemudian obat-obatan juga, Kak. Itu bisa berpengaruh terhadap denyut nadi, Kak. Baik meningkat atau menurunnya seperti itu. Misalkan untuk kondisi kesehatan, kalau misalkan ke Andrean dalam keadaan sakit, mungkin berbeda jika ke Andrean melakukannya dalam keadaan sehat seperti itu, Kak. Jadi ada beberapa indikasi terhadap denyut nadi tersebut, baik itu aktivitas fisik, kemudian kondisi kesehatan, kemudian obat-obatan seperti itu. Bisa dipahami kakak-kakak semuanya? Iya bisa. Oke, kita lanjut ya, Kak ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, Kak. Nah, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak semua. Jadi di sini nanti kakak-kakak semua ya menjawab peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang tadi kakak lakukan. Nah, nanti saya akan coba ya membagikan link Jamboardnya. Nanti kakak-kakak semuanya tulis di link Jamboard itu peran guru dan peserta didik.
Nah, silakan kakak-kakak diisi di link Jambotnya ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau misalkan iya, alasannya kenapa? Dan yang kedua, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Momo. Di sini Kak Momo jawabannya ya, karena peserta didik bisa mengikuti aktivitas gerakan tersebut dan bisa mendemonstrasikan gerakan. Kemudian Kak Andrean, jawabannya cukup menggambarkan karena peserta didik termotivasi melakukan gerakan dan ingin mengetahui hasil denyut nadi tersebut. Kemudian Kak Lucy, jawabannya ya, menggambarkan karena seluruh siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi Kak Momo, kemudian Kak Andrean, sama Kak Lucy, bahwa aktivitas yang dilakukan tadi menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Silakan untuk pertanyaan keduanya, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan.
Di sini Kak Momo menjawab peran guru sebagai fasilitator atau pembimbing peserta didik dan juga cukup dipahami peserta didik. Kak Andrean, peran guru sebagai motivator, administrator, evaluator, dan sumber belajar. Peran peserta didik yaitu memahami dan mempelajari. Nah, di sini peran guru dan peserta didik dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran denyut nadi. Nah, di sini peran guru dulu ya. Yang pertama sebagai pengantar materi. Di sini artinya apa? Guru menjelaskan konsep dasar tentang denyut nadi, kemudian fungsinya dalam tubuh, serta bagaimana cara mengukurnya dengan benar. Artinya apa di sini? Peran guru sebagai pengantar materi. Kemudian yang kedua, sebagai demonstrasi. Nah, di sini guru melakukan demonstrasi pengukuran denyut nadi agar peserta didik dapat melihat secara langsung teknik yang tepat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, pemandu praktik. Nah, selama praktik, guru membimbing peserta didik, kemudian memberikan umpan balik, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta didik. Sedangkan peran dari peserta didik di sini, yang pertama adalah mempelajari teori. Di sini peserta didik harus aktif menyimak penjelasan guru dan memahami konsep dari denyut nadi tersebut. Kemudian yang kedua, praktik mandiri. Di sini peserta didik melakukan pengukuran denyut nadi secara mandiri atau boleh secara berkelompok untuk menerapkan teori yang telah dipelajari, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara observasi, yaitu mengamati perbedaan denyut nadi sebelum dan setelah aktivitas fisik. Kemudian mencatat hasilnya, seperti itu. Mungkin itu peran guru dan peran peserta didik dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran denyut nadi, seperti itu. Kita lanjut ya ke materi. Di sini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL ya. Tadi seperti tadi, yang pertama peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid
yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian peran peserta didik. Di sini yang pertama adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Dan yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Nah, itu adalah peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran SCL. Ya. Tenang banget. Kita Ada lanjut salam. ya. Halo Noy. Gimana, Kak? Ada salam tuh. Dari siapa, Kak? Pak Topik. Oh, Pak Taufik, ya. Teman itu. Dalam SCL ya, atau misalkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi tidak berperan secara penuh, Pak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, jadi peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator. Nah, kemudian materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi dalam hal ini, guru hanya mendorong perkembangan peserta didik. Jadi Pak Guru itu bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Jadi peserta didik lebih mengeksplor lagi pengetahuannya bukan hanya dari guru. Bisa dari berbagai sumber, baik itu dari internet, baik itu dari buku, seperti itu. Jenis-jenis pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Nah, sekarang saya akan tanya kepada kakak-kakak semuanya. Jenis pembelajaran apa saja yang pernah Bapak Ibu praktekkan dalam pembelajaran? Nah, di sini ada berbagai jenis pembelajaran Student Centered Learning. Ada 9. Nah, kira-kira yang pernah Bapak praktekkan di sekolah kakak-kakak semuanya apa saja dari ke-9 ini? Silakan, boleh diklik tombol raise-nya. Silakan. Baik Kak. Kak Andrian. Di sini saya pernah menerapkan cooperative learning. Ya. Kemudian problem based learning, PBL. Satu lagi, oh ya, ini yang small group discussion ya. Jadi Small group kecil. discussion. Ya, small group discussion. Oke, saya mau tanya ke Kak Andrean ya, untuk PBL atau problem based learning itu apa Kak? Misalkan dalam pembelajarannya seperti apa? Boleh cerita atau berbagi pengalaman?
Jadi gini Kak, saya menerapkan problem based learning itu karena pada saat pembelajaran saya menemukan suatu masalah. Karena ini kan problem based learning itu kan berbasis masalah ya. Ya. Ya, jadi permasalahan yang saya ambil itu pada saat materi ditolak peluru, peserta didik itu kesulitan dalam melakukan tolak peluru gaya membelakangi. Ya. Nah, jadi kebanyakan kenapa ini peserta didik masih gerakannya itu bukan menolak tapi melempar. Gitu. Padahal segitu pada saat saya dengan dengan peluru yang sebenarnya itu peserta didik masih ada yang gerakannya melempar. Jadi makanya saya modifikasi alat menggunakan bola plastik yang khusus untuk dipakai buat mandi bola anak-anak itu ya. Ya. Tapi yang seukuran dengan peluru. Nah, sebagai pemberatnya itu saya supaya ringan, tidak diisi dengan pasir, tapi diisi dengan kain bekas, potongan-potongan kain bekas. Saya sobek dulu, saya masukin kain bekasnya, jadi supaya ada pemberat. Nah, dan itu pun masuk ke dalam kriteria dalam modifikasi alat yang aman, nyaman, hemat, ya, tidak memerlukan banyak biaya. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean ya yang telah berbagi pengalaman tentang jenis pembelajaran PBL atau Project Based Learning ya Kak ya. Artinya Ya, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian proyek. Problem Pak, Kak, problem, bukan project. Ya, project atau PBL Kak sebagai cara utama untuk belajar gitu. Ya, kalau project kan kita kan harus ada, kita membuat laporan ya. Ya. Dengan berbasis project gitu kan. Biasanya Jadi sih berarti kalau menerapkan tentang masalah ya Kak ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, masalah gitu. Itu apakah misalkan untuk menyelesaikan masalah itu bisa dengan cara kolaborasi misalkan atau misalkan secara kelompok atau gimana Kak itu? Untuk problem masalah itu, jadi saya diterapkan secara kelompok ya, seperti tadi yang sudah saya terapkan di lapangan dengan membagi kelompok, anak mengamati video pembelajaran, menganalisis, kemudian saya memberikan LKPD, jadi hasil dari pengamatan, kemudian dituliskan. Nah, setelah itu anak-anak melakukan latihan gerak dengan metode part and wall ya, secara bagian kita dari gerakan satu, misalkan gerakan menolak tanpa dengan awalan gitu kan. Terus setelah itu baru dengan menggunakan awalan satu langkah. Nah, kemudian gerakan sambil membelakangi arah tolakan. Nah, setelah itu setelah anak terbiasa dengan gerakan menolak dengan menggunakan bola plastik tersebut, nah baru nanti di situ evaluasi melakukan evaluasi dengan menggunakan peluru yang sebenarnya. Dan alhamdulillah yang sudah saya terapkan itu 95% lah, 95% anak-anak bisa melakukan tolak peluru gaya membelakangi itu dengan cara gerakan menolak yang sebenarnya gitu kan, dengan menolak yang benar gitu kan, tanpa ada gerakan melempar. Mungkin hanya ada beberapa satu atau dua orang yang gerakannya mungkin masih belum bisa membedakan antara menolak dan melempar gitu kan. Jadi jenis pembelajaran yang Kakak terapkan ya di sekolah mungkin berhasil ya Kak ya dengan menerapkan PBL ini seperti itu. Yang tadinya anak-anak melakukan lempar peluru, sekarang udah hampir 95% udah menolak ya Kak ya. Betul Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean ya. Untuk selanjutnya silakan ada yang mau berbagi pengalaman lagi selain Kak Andrean tentang jenis pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah kakak-kakak semuanya. Dari ke-9 ini, apakah ada yang sudah diterapkan? Silakan Kak Gali. Kak Gali ada? Kak Gali masih ada? Kak Asep, ada Kak Asep?
Atau mungkin Kak Lucy yang mau berbagi pengalaman tentang jenis pembelajaran yang telah diterapkan di sekolahnya, yang tentunya untuk berpusat kepada peserta didik. Silakan Kak Lucy, masih ada? Masih ada, bentar. Silakan Kak Lucy. Mungkin Kak Lucy mau berbagi pengalaman jenis pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang sudah diterapkan di sekolahnya. Apakah dalam bentuk PBL atau PJBL? Kak Galih, ada Kak Galih? Atau Kak Juheri? Gimana kalau sih mau berbagi pengalaman? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ya. Di sini memahami karakteristik dan minat anak. Nah, ada jasmani, sosial, emosional, mental. Di sini juga ada atas dan menengah ya, seperti itu. Nah, coba cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Nah, di sini ada karakteristik atau aktivitas. Yang pertama, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini bidangnya bidang apa ya, Kak ya? Apakah jasmani, sosial, emosional, atau mental? Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, jasmani, sosial, emosional, Kak? Itu jasmani, Kak. Jasmani. Oke, untuk usianya berapa tahun, Kak? Biasanya yang berjalan, merangkak, itu usia berapa itu? Berjalan merangkak itu 3-4 tahun ya. 0 atau 0-2 tahun atau 3-4 tahun? Duh, nggak kelihatan ya, Kak. Kelihatan?
Nah, biasanya itu usianya 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Kira-kira bidangnya bidang apa? Apakah jasmani, sosial, emosional, atau mental? Kalau itu sosial. Sosial. Oke, usianya berapa tahun? 3 sampai 4 tahun ya. Atau 5 sampai 6 tahun ya? 5 sampai 6 tahun ya? tahun ya Kak ya. Kemudian mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, ini kira-kira bidangnya bidang Emosional. emosional. Oke, kemudian usianya usia berapa, Kak? 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun, betul. Dan yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, kira-kira bidangnya bidang apa ini? Itu mental. Mengelola emosi berarti bidangnya mental, betul. Usianya berapa, Kak? 12 sampai 18 tahun. 6 sampai 12 tahun atau 12 sampai 18 tahun? 12 sampai 18 tahun. Nah, yang betul 6 sampai 12 tahun. Kemudian lanjut ya ke diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, coba nanti kakak-kakak semuanya tulis ya di kolom chat jawabannya. Nanti saya akan kopikan dulu pertanyaannya. Silakan Kak, boleh dijawab. Ada 2 pertanyaan. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Dan yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak boleh menuliskan jawabannya di kolom chat untuk menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Dan yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran?
Kak Momo menjawab yang pertama, karena setiap peserta didik memiliki minat bakatnya masing-masing dan itu sangat berpengaruh dalam pelajaran seperti halnya. Jika dalam pembelajaran ada yang dijelaskan, satu kali langsung paham dan ada juga yang tidak seperti itu. Kak Andrean menjawab, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik dapat memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan peserta didik, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memberikan pilihan topik yang diminati peserta didik, guru juga dapat memberikan ruang untuk diskusi antara guru dan peserta didik. Kak Eko menulis jawaban, dapat memahami dan mengenal karakter peserta didik untuk mendapat hasil belajar dengan baik dan sesuai harapan yang kita rencanakan. Nah, di sini sebenarnya jawabannya ya, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Student Centered Learning atau SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dalam minat peserta didik dalam pembelajaran? Tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Atau bisa juga dengan penyesuaian pembelajaran. Di sini penyesuaian pembelajaran di sini artinya apa? Yaitu memahami karakteristik peserta didik, membantu guru dalam menyesuaikan metode dan strategi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Karena kadang-kadang metode dan strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik seperti itu. Jadi harus ada penyesuaian antara karakteristik peserta didik dengan metode dan strategi pengajaran seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini diferensiasi ini dibagi menjadi 3 ya kakak-kakak semuanya. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Ya. Nah, kemudian adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Oke, untuk pertanyaan pertama boleh dijawab langsung saja ya secara lisan. Adakah kendala yang kakak-kakak semua alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kalau ada, apa kendalanya, Kak? Silakan. Silakan boleh siapa yang mau menjawab.
pertanyaan pertama, kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK. Apakah tidak ada kendala atau ada? Silakan boleh dijawab secara lisan aja, Kak. Silakan Kak Lucy mau menjawab pertanyaan pertama, apakah Kak Lucy pernah mengalami kendala dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ya baik Kak, izin coba menjawab. Silakan, Kak. Kendala-kendala selama pembelajaran berdiferensi dalam PJOK itu mungkin masih ada siswa yang kurang fokus, jadi menarik fokus siswa itu masih ada yang kesulitan. Jadi udah dikasih tugas, udah dikasih pembagian materi-materinya, tugas-tugas dia, tapi tetap aja anak itu masih fokusnya terpecah gitu. Untuk gagasan barunya yang untuk kedepannya mungkin apa ya? Pentingnya fleksibilitas dalam menggunakan berbagai strategi, mungkin masih kurang dari strategi-strategi saya, maka kedepannya akan lebih mempelajari lagi karakter-karakter anaknya seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Lucy ya. Tadi menurut Kak Lucy ada kendala dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK ya. Artinya peserta didik kurang fokus dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian gagasan baru yang Kak Lucy dalam penerapan strategi berdiferensiasi yaitu untuk menerapkan lebih dalam lagi tentang kompetensinya seperti itu ya Kak ya. Iya, seperti itu. Jadi untuk kendala ya dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi tentunya pasti ada ya Kak ya. Karena setiap siswa memiliki kemampuan yang bervariasi, tidak sama, apakah itu kemampuan fisik, kemudian minatnya yang berbeda. Jadi harus ada penyesuaian pembelajaran Kak untuk memenuhi kebutuhan semua siswa seperti itu. Itu yang menjadi tantangannya Kak. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Nah, di sini keterbatasan fasilitas, kemudian alat olahraga, itu bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Kemudian waktu pelajaran. Nah, di sini waktu pelajaran juga itu bisa menjadi penghambat. Misalkan waktunya sangat terbatas untuk menyampaikan materi dan melakukan aktivitas yang berbeda, bisa menjadi kendala seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesiapan siswa, Kak. Di sini kita harus mengetahui seberapa siap siswa itu untuk terlibat dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu kesiapan siswa tersebut sebelum pembelajaran tersebut. Mungkin itu Kak kendala-kendala dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK seperti itu. Oke ya, untuk materi pada hari ini alhamdulillah kita udah selesai. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:14 ya. Sebelum mengakhiri materi pada hari ini atau kegiatan pada hari ini,
Mungkin kakak-kakak semuanya ada yang mau ditanyakan? Itu juga itu kan maaf saya belum yang 1.3 tuh ya. Itu tuh tenis apa menjawabnya Gimana Kak? menggunakan mood langsung atau bagaimana? Itu untuk tugas ya Kak, bisa menggunakan Word, bisa menggunakan PDF juga bisa Kak. Tapi kalau lebih bagus menggunakan PDF aja Kak. Misalkan Word diubah menjadi PDF seperti itu. Makasih. Iya, sama-sama Kak. Silakan, mungkin ada kendala di LMS-nya, mungkin boleh bertanya. Tadi mungkin juga ada beberapa orang ya yang masuk tidak melalui LMS atau melalui link yang saya bagikan di WA ya. Karena mungkin ada kendala, misalkan Gmail-nya belum terbuka atau gimana seperti itu. Jadi Gmail itu akan terbuka kalau misalkan kakak-kakak semuanya itu sudah mengisi materi-materi sebelumnya seperti itu. Itu baru bisa kebuka dan bisa masuk ke dalam link Gmail-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan belum terisi, tentunya pasti Gmail-nya akan terkunci seperti itu. Gimana kakak? Paham? Insyaallah paham. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi ya, sebelum kita akhiri, silakan boleh on kameranya ya, kita akan foto bersama. Semuanya di on kamera, kameranya dibuka semuanya. Aduh, Kak Taufik ada ya? Kak Taufik sama Pak Joheri. Siap. Izin Kak, kameranya ada trouble, nggak bisa kebuka. Ya siap, kalau sih. Oke ya, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Pak Treni tadi belum mengerjakan tugas, mau ada pertanyaan katanya. Gimana Kak? Ayo Pak Treni tanya, jangan malu-malu. Silakan, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan lagi ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita kembali ke Gmail selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.